agama direndahkan oleh oknum-oknum ini untuk mengambil keuntungan. Ini kan mohon maaf ini, laknatnya 7 turunan ini sebetulnya. Sudah menipu, niatnya berbohong, niatnya menggondol uang orang, tapi menggunakan agama. Apalagi pasti dengan menyitir ayat-ayat dalam Al-Quran. Ini kan luar biasa penistaan terhadap agama itu sendiri sebetulnya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, beberapa waktu yang lalu saya pernah kedatangan tamu beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka itu adalah korban bujuk rayu dari pendakwah agama yang bernama Yusuf Mansur. Ini menyangkut investasi bodong. Waktu itu saya terima di studio Kanal Anak Bangsa dan menjadi viral. Nah, setelah penayangan wawancara itu, saya sempat dihubungi oleh Yusuf Mansur. Rencananya beliau mau akan ketemu dengan saya, tapi ternyata sampai sekarang tidak ada kontak lagi dari Pak Yusuf Mansur. Pada intinya saya menyediakan waktu, menyediakan kesempatan untuk membuat klarifikasi terkait dengan tuduhan yang dialamatkan kepada Yusuf Mansur bahwa banyak investasi palsu, investasi bodong yang dilakukan, diinisiasi oleh Yusuf Mansur. Salah satu yang menjadi perbincangan publik adalah investasi batu bara. Ini konon dilakukan oleh Yusuf Mansur di salah satu masjid di perumahan kota wisata Bogor, Cibubur maksud saya, tapi termasuk Kabupaten Bogor kalau tidak salah. Nah, tapi ternyata investasi ini yang melibatkan sekitar 250 orang ini yang diinisiasi oleh BMT dari masjid setempat, Masjid Darussalam di kota wisata, yang akhirnya mengumpulkan dana investasi dari jamaah itu sekitar 46 sampai 50 miliar, itu tidak diakui oleh Yusuf Mansur. Dalam berbagai kesempatan Yusuf Mansur selalu mengelak bahwa Yusuf Mansur tidak pernah melakukan penarikan atau penggalangan dana investasi di kota wisata. Itu yang disampaikan dan intinya mengelak. Nah, rupanya pengelakan yang dilakukan oleh Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa investasi batu bara yang dituduhkan kepadanya itu adalah hoax, itu memancing reaksi dari para investor. Gitu. Mereka merasa Yusuf Mansur telah melakukan kebohongan publik. Bahkan mereka juga minta Yusuf Mansur datang untuk melakukan klarifikasi tapi tidak dipenuhi. Nah, kemarin tanggal 21 Juni 2022 kelompok investor yang dipimpin oleh penasihat hukum sekaligus korban dari investasi batu bara ini bernama Zaini Mustafa. Kebetulan saya kenal dekat dengan beliau dan beliau pernah juga saya wawancarai terkait hal ini. Jadi ternyata pada saat mereka datang ke rumahnya Yusuf Mansur di Cipondoh, Tangerang, Yusuf Mansur tidak ada di tempat. Konon katanya lagi di luar negeri. Usut punya usut, berdasarkan Instagram dari Yusuf Mansur katanya dia lagi di Yaman dan sekarang menuju ke Mesir. Saya tidak tahu apa tujuannya Yusuf Mansur ke sana, yang jelas tidak diterima. Ini aneh sekali ya. Nah, saya sempat berpikir, ternyata tidak ada penyelesaian atau belum ada penyelesaian yang dilakukan Yusuf Mansur terkait dengan investasi batu bara yang dijanjikan kepada jamaah di Masjid Darussalam. Menurut mereka ini bisnis batu baranya bodong, gitu. Tidak
tidak benar ada gitu. Jadi mereka merasa tertipu. Itu konon yang dilakukan begitu. Nah, untuk itu saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti wawancara saya singkat lewat telepon dengan sahabat saya, Pak Zaini Mustafa Esa, terkait dengan kejadian penggerudukan rumah Yusuf Mansur. Coba kita simak dulu perbincangan saya dengan Pak Zaini Mustafa berikut ini. Ya, Pak, mohon maaf. Assalamualaikum Bapak. Sehat, Pak? Pak Zaini? Ya, sehat. Pak Rudi gimana? Sehat, Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya tadi malam iseng pas mau tidur buka-buka di TV itu ada YouTube itu dengan membacakan itu apa namanya tuntutan kepada Yusuf Mansur. Ini belum selesai Pak, belum ada kabar ya? Belum, Pak. Belum. Terus itu awalnya mau ketemu Yusuf Mansur atau apa? Jadi gini posisinya, dia itu kan membantah, Pak. Oke. Di dalam YouTube Dagu Channel, kemudian live di TV One itu kan membantah. Jadi membantah bahwa investasi batu bara di kota wisata itu menurut mereka hoak, Pak. Terus kemudian yang kedua dia menyatakan tidak pernah presentasi batu bara di kota wisata. Yang ketiga dia menyatakan tidak terlibat bisnis batu bara di kota wisata. Terus yang keempat itu dia menyatakan dia itu justru mengalah terus selama ini. Dia bayar orang kota wisata itu kepada satu orang itu 23 miliar gitu. Dia itu siapa ya? Yusuf Mansur. Oke, terus? Mengaku bahwa dia pernah, justru dia Yusuf Mansur itu mengalah terus, pernah bayar kepada orang kota wisata itu investasi JBN itu 23 miliar gitu. Nah, karena ada itu saya somasi, Pak. Oh, yang benar memang Pak Yusuf Mansur memang pernah datang ke sana ya? Ada bukti-buktinya Pak ya? Kalau sebenarnya ada dokumentasi itu ada, Pak. Cuman itu kan disembunyikan sama BMT, Pak. BMT itu lebih pro dia, Pak. Karena mungkin makan uangnya juga mungkin, Pak. BMT itu apa, Pak? BMT itu koperasi, Pak. Baitul Mal wa Tanwil. Jadi itu keuangan syariah itu loh, Pak. Oh, yang di pengurus masjid itu, bagian dari pengurus masjid? Bagian dari pengurus masjid itu, Pak. Gitu. Oh, oke. Terus? Nah, karena mereka menyembunyikan, tapi saksi, tapi bukti itu kan tidak hanya bukti tertulis saja. Saksi kan bisa menjadi bukti, Pak. Oh, itu masih banyak, Pak. Foto-foto nggak ada, Pak? Foto-fotonya, ya dulu kan dokumentasinya, dulu kan masih belum ini, Pak. Posisi HP kan masih jarang yang pakai kamera. Itu ceklek itu, Pak. Kalau toh ada yang punya kamera juga kameranya terbatas dan HP kan udah ganti berkali-kali, Pak. Terus singkat cerita Pak Zaini sama teman-teman mensomasi Yusuf Mansur. 2 kali. Nggak ditanggapi, Pak. Berapa kali, maaf? 2 kali. 2 kali, oke. 2 kali nggak ditanggapi. Karena itu nggak ditanggapi, saya teman-teman kota wisata ngajak mubahalah, Pak. Bersumpah, Pak. Mubahalah, bersumpah. Undang untuk mubahalah itu bersumpah, Pak. Jadi saling melaknat itu. Kalau misalnya dia yang berbohong ya nanti dia dilaknat oleh Allah gitu. Kalau kota wisata ya investor yang berbohong, investor yang dilaknat gitu, Pak. Oh, oke. Ya. Sampai sekarang setelah muncul video itu di TV dan sebagainya, di Kompas sudah muncul, itu nggak ada respon dari pihak Yusuf Mansur? Nggak ada respon, Pak. Cuman balasan dari Budi Harta itu, dia podcast katanya posisinya menyatakan bahwa Ustadz Yusuf Mansur itu berada di Yaman. Bukan Budi Harta itu siapa, Pak? Budi Harta itu rekan-rekan dia lah, Pak. Oh, bukan penasihat hukum, bukan? Bukan. Oh, oke. Pak Zaini, mohon diingatkan, itu total investasi yang sudah disetor saudara-saudara kita dari kota wisata itu totalnya berapa ya, Pak? Sekitar 50 miliaran lah, Pak. Oke. Terus Pak Zaini sendiri juga salah satu korban juga ternyata ya? Salah satu korban, Pak. Terus kalau menurut Pak Zaini itu uang 50 miliar itu diarahkan kemana, Pak?
Ponzi, Pak. Oh, Ponzi. Ini, Pak. Iya, iya, iya. Terus rencana ke depan Pak Jenny sama teman-teman seperti apa? Roadshow, Pak. Masih tetap upaya hukum tetap, cuman turun jalanan tetap, Pak. Jadi tidak akan menyerah ya? Oh, tidak akan menyerah, Pak. Iya, iya. Yang namanya perjuangan kan rawleh nyerah, Pak. Oh, iya, iya. Pak Jenny, yang ingin saya tanyakan Pak Jenny, mengapa beliau begitu percaya diri bahwa investasi itu tidak ada dan beliau merasa aman-aman saja? Gini, Pak, itu kan kesalahan dari teman-teman itu, legalitas pengikatan bisnis itu tidak dibuat dengan sebaik mungkin, Pak. Tidak dibuat sebagaimana mestinya lah gitu. Itulah yang menjadi celah bagi mereka kalau nanti digugat ke pengadilan, ya kan? Ya tentu kalau alat buktinya pengikatannya tidak jelas kan akan menang mereka itu, Pak. Gitu. Nah, kalau begitu potensi pengembalian dana itu juga kecil dong kalau begitu, Pak. Potensi pengembalian dana kecil, Pak. Kecil betul. Loh, Cuman kalau potensinya kecil, lalu apa yang Bapak ingin usahakan dari gerakan ini? menghentikan langkahnya, Pak. Oh, supaya tidak ada korban baru. Supaya tidak ada korban baru, Pak. Oh, oke. Jadi artinya kesadaran seperti ini juga secara kolektif dimengerti oleh teman-teman investor ya? Dimengerti, Pak, dimengerti. Baik. Pak, terima kasih Pak Jenny. Sukses. Ye. Salam untuk keluarga Pak. Makasih. Sahabat Indonesia, mengenaskan sebetulnya. Dana sebesar 50 miliar itu mereka, para investor sudah mempunyai kesadaran bahwa tidak akan mungkin kembali. Karena mereka merasa bukti mereka juga tidak terlalu kuat, hanya percaya sekali dengan Yusuf Mansur, bahwa Yusuf Mansur itu adalah mengatakan dirinya adalah komisaris utama dari perusahaan tambang batu bara tersebut dan sebagainya, dan mereka sebetulnya luar biasa mulia. Mereka tidak menginginkan atau berharap terlalu banyak uang mereka akan kembali. Nah, yang mereka inginkan itu adalah Yusuf Mansur berhenti melakukan kegiatan serupa sehingga tidak muncul korban-korban baru lagi. Ini membuat saya ternyuh gitu loh. Nah, saya hanya menghimbau, kalau sebetulnya tuntutan dari para investor sesederhana ini, mengapa Yusuf Mansur tidak segera menemui para investor yang mempunyai niat baik gitu loh. Jangan mentang-mentang dia pendakwah agama, dikenal publik, dan kemudian dia bisa memberikan narasi yang berbeda gitu ya, dan arogan, uangnya banyak dan sebagainya. Jadi menurut saya Yusuf Mansur tidak memberikan keteladanan yang baik sebagai tokoh masyarakat, apalagi dia dianggap tokoh agama. Sahabat Indonesia, ini banyak terjadi di Indonesia. Investasi-investasi bodong yang diinisiasi dengan bungkus kemasan agama. Agama direndahkan oleh oknum-oknum ini untuk mengambil keuntungan. Ini kan mohon maaf ini, laknatnya 7 turunan ini sebetulnya. Sudah menipu, niatnya berbohong, niatnya menggondol uang orang, tapi menggunakan agama. Apalagi pasti dengan menyitir ayat-ayat dalam Al-Quran. Ini kan luar biasa penistaan terhadap agama itu sendiri sebetulnya. Saya mohon kepada siapapun dia, termasuk Pak Yusuf Mansur, punyalah itikat baik untuk menemui korban-korban ini, difasilitasi, diajak dialog seperti apa maunya. Konon Pak Yusuf Mansur kan bukan orang yang susah. Beliau katanya kaya raya, bisnis anaknya berkembang dengan luar biasa hebat. Itu yang sering dipamerkan di publik. Beliau bisa ke Mesir, ke Yaman, keliling dunia. Kan tidak mungkin
pakai Metro Mini atau pakai ojek online, kan nggak mungkin. Pasti pakai pesawat terbang, menginap di hotel berbintang, ada dana. Saya terenyuh gitu, dengan korban investasi tanah yang pernah disampaikan oleh salah satu korban. Waktu itu saya ingat ini, beliau ini kan orang TKW yang bekerja di Hong Kong gitu. TKW, dia mencucurkan keringat luar biasa untuk keluarganya, mengumpulkan uang dan berharap uang ini akan besar. Kemudian dia diiming-imingi oleh seorang pendakwah agama untuk investasinya yang dibungkus dengan agama ini. Mereka merasa comfort gitu, berharap, menuai harapan masa depan. Ternyata kan zonk gitu. Mereka itu benar-benar dipelokoto sama pendakwah-pendakwah agama yang menarik uang mereka untuk kepentingan sesaat. Saya bingung ini, orang-orang yang tega menghisap keringat rakyat, menghisap keringat kaum TKW, TKI, kaum ibu-ibu rumah tangga. Itu bagi saya kok orang ini punya akal sehat apa ya? Ini mungkin otaknya sudah swak atau konslet atau sudah mungkin ini memang pengejawantahan dari setan yang berwujud sebagai pendakwah agama atau apa, saya tidak tahu. Ini luar biasa karena saya membayangkan ketegaannya menipu rakyat kecil saja, saya nggak terbayangkan gitu. Ini bukan 1, 2, 3 orang atau 10 orang, ratusan bahkan ribuan konon korbannya demikian. Ini kan, aduh, saya tidak ngerti ya. Saya dari sisi apapun, dari sisi sosial, sisi kemanusiaan, sisi agama, itu pasti tidak bisa dibenarkan tindakan-tindakan seperti itu. Nah, kalau tuduhan-tuduhan ini benar adanya, Pak Yusuf Mansur, mohonlah kembalikan dana-dana yang sudah dikumpulkan oleh pejuang-pejuang kehidupan ini. Syukur-syukur investasi batubara yang konon mencapai 50 miliar ini bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Mereka juga bukan orang kaya raya. Mereka bukan orang yang berpunya. Mereka itu berjuang menabung, kadang-kadang di uang pensiunnya, uang masa depan, dipakai untuk investasi seperti itu. Lalu kemudian digelapkan, hilang. Ini kan seperti, aduh, saya tidak bisa membayangkan. Orang-orang sepuh yang seharusnya mulai tenang menghadapi usia pensiun, tenang bersama anak, cucu, dan keluarga, akhirnya harus terpaksa menghadapi kenyataan tabungannya hilang. Padahal dia menginvestasikan dengan label agama. Jadi mereka merasa saya akan beruntung di dunia, tapi juga beruntung di akhirat. Itu kan tujuannya sangat mulia sekali. Tapi impian itu akhirnya sirna karena ternyata investasinya zonk alias Belgedes. Jadi tolonglah para penegak hukum juga berpihaklah kepada rakyat kecil, fasilitasilah orang yang merasa jadi korban bertemu dengan Yusuf Mansur, ya konon begitu, kita klarifikasi apakah benar atau tidak. Jadi Yusuf Mansur jangan mengelak-mengelak dia hanya di media sosial, mengelak-mengelak kemudian di acara-acara TV, bertemulah. Dan kanal Anak Bangsa siap untuk menjadi mediator antara Yusuf Mansur dengan para investor atau mungkin yang merasa menjadi korban investasi bodong dari Yusuf Mansur. Kami siap menjadi mediator, memfasilitasi, menyiapkan tempat dan menyiapkan platform digital kami untuk tujuan yang mulia tersebut. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini didengar oleh Yusuf Mansur. Saya belum pernah bertemu dengan Yusuf Mansur, tapi pernah ngobrol. Jadi mudah-mudahan Yusuf Mansur bisa bertemu dengan saya dan saya bisa punya kesempatan mengatakan pada beliau bahwa kami siap
memfasilitasi pertemuan dengan para investor agar penderitaan para investor segera berlalu dan mereka tenang menghadapi masa tuanya. Ini yang saya inginkan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan Yusuf Mansur. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi menimpa siapapun dan dimanapun, dan pada ujungnya kita harus mengajak orang untuk berbisnis secara baik-baik dan jangan menggunakan embel-embel agama. Jadi akhirnya nanti saya khawatir agama yang sangat mulia ini terdegradasi karena ulah-ulah oknum-oknum seperti itu. Itu yang saya harapkan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi S. Kambri.